peresepan olahraga ya, atau exercise prescription. Nanti kita akan paparkan tentang konsep bagaimana meresepkan satu bentuk olahraga pada individu, ya, pada pasien atau kepada orang-orang yang ingin meningkatkan kebugarannya. Nah, konsep ini nanti yang akan aplikasinya kita terapkan di praktikum, ya, di praktikum peresepan olahraga. Kita lihat dulu. Dosis dalam peresepan olahraga dikenal dengan formula FIT. Ya. Jadi karena dia adalah resep, ada dosisnya. Ya. Nah, dosisnya itu formula adalah FIT, itu frekuensi, intensity, type, dan time atau duration. Frekuensi itu adalah berapa kali dalam satu minggu. Ya. Olahraga itu berapa kali dalam satu minggu, itu berarti dia sesi atau episode dari olahraganya. Kemudian intensitasnya, tiap satu sesi olahraga intensitasnya berapa? Intensitas ringan kah? Sedang atau berat? Low, moderate atau heavy gitu ya, atau low to moderate, moderate to heavy, nah gitu. Jadi intensitas ini merupakan ukuran dari energi yang dikeluarkan ketika melaksanakan olahraga tersebut. Maka nanti salah satu pengukuran intensitas olahraga itu dengan mengukur metabolic equivalent, ya, kita lihat di bawah. Jadi kalau untuk olahraga aerobik, dia the rate of energy expenditure necessary to perform the activity accomplish the desired function. Nah, itu untuk yang aerobic activity. Sedangkan untuk intensitas pada yang anaerobik atau resistant exercise itu adalah seberapa besar kekuatan otot yang dihasilkan untuk laksanakan sesi olahraga tersebut. Kemudian tipe olahraganya apa gitu ya. Ada frekuensinya berapa kali, intensitasnya bagaimana, tipenya apa? Ya, tipe olahraganya bagaimana? Apakah aerob, anaerob, gabungan atau mix? Nah, itu. Kemudian durasi dalam satu sesi olahraga berapa lama waktunya? 30 menit, 45, 60 menit ya. Kalau intensitas dan durasi ini biasanya berkaitan dia, intensity and duration. Kalau intensitinya high, biasanya durationnya short. Baiknya kalau intensitinya low, durationnya long. Ya. Kita lihat satu persatu dari frekuensi. Yang paling banyak direkomendasikan adalah 3 sampai 5 kali per minggu. Ya, Senin, Rabu, Jumat misalnya, atau Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu dia bebas. Gitu. Memberi kesempatan juga kepada otot untuk memulihkan diri. Ya. Sehingga memang juga jarang dianjurkan olahraga yang setiap hari. Karena juga memikirkan bisa bosan ya. Sementara kita ingin olahraga ini menjadi establish dia, menjadi satu kebiasaan. Ya, bukan sifatnya on off gitu. Olahraga lebih dari 5 hari per minggu bisa menyebabkan injury, ya, cedera, dan tidak diperlukan untuk meningkatkan wellness itu tidak perlu seperti itu gitu ya, tidak dianjurkan lah ya. Sedangkan kurang dari 3 hari per minggu itu justru sulit lah kita untuk meningkatkan kebugarannya, apalagi cuma sekali sebulan atau sekali setahun gitu ya. Nah, itu untuk yang frekuensi. Kemudian yang intensitas. Intensitas adalah faktor yang paling penting dalam meningkatkan kebugaran aerobik. Ada 4 metode untuk memonitor intensitas olahraga. 4 metode. Yang pertama dengan metode target heart rate zone. Heart rate. Jadi ukuran kita untuk intensitas itu adalah heart rate. Menurut ACSM, American College Sports Medicine, target heart rate zone adalah rentang jadi yang harus kita capai ketika berolahraga untuk mendapatkan cardiorespiratory benefits, ya, kebugaran kardiorespiratory, yaitu antara 65% dan 90% dari maksimum heart rate kita. Nah, jadi di sini dia masih memakai rumus maksimum heart rate 220 ya. Kemarin saya sudah bilang 207 kurang 0,7 kali
karena si merekomendasi ininya. Lalu kurang umur ini adalah maksimal heart rate. Jadi yang target heart rate zone yang aman intensitas itu adalah 65 sampai 90% dari MHR tadi, maksimal heart rate. Kemudian metode berikutnya adalah ini tadi ya, target heart rate 65 sampai 90% MHR. Contoh usia 20 tahun. Ini contoh kasus. Maksimal heart rate-nya 220 kurang 20 2 kali per menit. Target heart rate saat melakukan olahraga intensitas sedang 200 kali 65%, 130 kali per menit. Bila dengan stres tes treadmill seseorang sanggup hingga 85% MHR, artinya orang tersebut untuk melakukan olahraga intensitas sedang berat. Sedangkan dengan sanggup 70%, dia sudah sanggup melakukan olahraga intensitas sedang. Ini sudah saya sebutkan juga kemarin ya. Kemudian metode yang lain untuk melihat intensitas seseorang adalah dengan ini. Ratings of Perceived Exertion, RPE, ini yang bawah ini. Ya. Jadi ini adalah penilaian intensitas secara subjektif. Karena yang menentukan intensitas olahraganya si orangnya sendiri. Jadi dia sendiri yang merasakan, yang menyebutkan apakah olahraga yang dia lakukan itu tergolong ringan, sedang, atau berat. Jadi caranya menilainya kita bertanya sama dia. Dan jawaban-jawaban dia itu pilihannya yang ini, dari atas ini, nothing at all, very, very easy, easy, moderate, somewhat hard, very hard, very, very hard, dan impossible. Jadi kita bertanya sama dia, nanti dia jawab antara pilihan ini, maka ratingnya itu dari 0 sampai 10. Jadi ada ratingnya, ada range-nya, 0 sampai sekian, berapa gitu. Jadi metode ini merupakan satu metode alternatif dari si target heart rate zone. Oh sorry, ini lain lagi ceritanya, di bawah ini ya. Jadi sebenarnya, oh sorry. Tadi metode pertama maksimal heart rate itu ya, target heart rate zone. Ada juga heart rate reserve. Nah ini ya, beda lagi dia. Heart rate reserve itu rumusnya maksimal heart rate kurang resting heart rate. Nah itu harusnya ini slide yang lain. Oke. Kemudian metode berikutnya barulah si RPE ini. Kalau dirasa tidak akurat dalam menghitung heart rate. Ya. Walaupun ini terbilang subjektif, tapi ini banyak dipakai di penelitian ya. Jadi ketika dia sedang kita tes di atas treadmill, ya kita tanya. Gitu. Nah, baru kemudian intensitas berikutnya metode pengukurannya dengan METS. Ini tadi yang saya bilang metabolic equivalent. Scientists use MET to measure the metabolic cost of an exercise. Ya, para peneliti menggunakan angka MET ini untuk mengukur metabolic cost dari suatu olahraga. 1 MET, jadi dia MET ini 1, 2, 3 gitu. 1 MET itu berarti adalah metabolic cost dalam keadaan rest, yaitu energy or calorie requirement of the body at rest. 1 MET itu menunjukkan jumlah energi atau kalori yang dibutuhkan dalam keadaan istirahat. 1 MET. Nah, nanti ketika melakukan aktivitas dikalikanlah. Gitu. Exercise intensity is expressed in multiplies of resting metabolic rate. Nah, jadi dikalikan dengan si MET yang 1 tadi. Contoh, kalau olahraganya an exercise intensity of 2 METs, berarti itu 2 kali resting metabolic rate. Jadi kalau suatu olahraga dia intensitasnya disebut 2 MET, berarti energy requirement yang dibutuhkan untuk melakukan olahraga itu adalah 2 kali dari keadaan rest, metabolic rate rest. MET are used to describe exercise intensity for occupational activity and exercise program. Exercise intensity less than 3 to 4 MET are considered low. Ya, 3-4 MET itu adalah olahraga yang kita anggap intensitasnya rendah, low, kemudian nah ini moderate to intensity 3-7, 8-12 itu yang vigorous. Ini dia contohnya.
Nanti kalau kita share screen, nanti kalian bisa lihat dari slide-nya langsung ya. Ini dia. Approximate math and energy cost of selected activity for a 154 pound person. 154 pound, sekitar berapa itu? 72 kilogram. Ada orang yang berat badan 70 dewasa, orang dewasa 72 kilogram. Nah, ini tadi misalnya aktivitasnya apa? Rest. Ini rest, math-nya 1. Berarti energy cost atau kalori per menitnya 1,2. Ya, satu ukuran math-nya. Terus kegiatan apa misalnya? Nih, bowling, bermain bowling itu dianggap 2 sampai 4 menit. Ya, 2 sampai 4 kali ini. Kalau kita lihat lagi sudah ada nih kegiatan aktivitasnya sudah dia tentukan ini. Light housework, bowling, walking, archery, dancing, activity promoting video game, hiking, horse bike riding, ya banyak ini. Bersepeda misalnya cycling. Ya, 4 sampai 10 menit. Jogging, nah, ini bawah paling bawah kita lihat jogging 8 sampai 12 menit. Ada catatan di bawah, intensity varies greatly with effort, skill and motivation. Tapi intensitas ini berbeda-beda, bervariasi pada tiap orang bergantung pada usaha yang dilakukan, skillnya, ya, skill dalam melakukan berbagai olahraga ini dan motivasi. Nah, baru penggolongannya, inilah dia tadi. Kalau dia 8 sampai 12 menit itu adalah olahraga dengan yang vigorous intensity, yang 3 sampai 7 menit itu adalah moderate, di bawah 3 dia low intensity. Gitu. Nah, kalau yang dengan target heart rate tadi ya, yang dengan mengukur maksimal heart rate 55 sampai 69% dari maksimal heart rate kalau bisa dia capai berarti dia moderate. Sedangkan 70 sampai 90 vigorous. Itu yang pakai target heart rate. Kalau yang pakai heart rate reserve ini yang tadi yang MHR kurang resting heart rate ya. Maka kita katakan dia moderate intensity kalau 40 sampai 59% dari heart rate reserve HRR. Sedangkan dia dikatakan vigorous kalau dia 60 sampai 80% dari HRR-nya. Nah, kemudian yang pakai metode RPE tadi, ratings of perceived exertion, kalau dia 4 sampai 5, berarti sampai somewhat hard, itu adalah yang moderate, 5 sampai 8, very hard to very hard, itu yang vigorous. Di bawahnya ini, di bawah 4 berarti yang low ya. Kalau di atasnya itu berarti yang very heavy exercise, itu kalau vigorous itu masih bisa kita laksanakan ya. Low, moderate, vigorous itu masih direkomendasikan, tapi di atasnya itu yang tidak direkomendasikan, di atas vigorous tadi. Terus ada lagi satu nih, talk test, another easy method of monitoring exercise exertion. Jadi dia ini memang nanti diajak bicara begitu ya. Ini tidak ada contohnya. Saya jelasin dikit aja. Diajak bicara, ada nanti chartnya begitu ya, papan chartnya untuk ada kata-kata, ada yang 1 kata, 2 kata, 3 kata gitu ya. Nanti kalau kita lihat dia speech with some difficulty, ya bisa dia bicara tapi agak sulit gitu. Jadi dia sambil di atas treadmill ya, sedang sambil melakukan olahraga. Jadi kita kategorikan dia itu moderate intensity. Tapi kalau udah speech limited to short phrase, hanya bisa satu-satu kata gitu ya, ya terlihat sudah sangat ngos-ngosan gitu lah ya. Nanti kita katakan dia vigorous intensity. Yang RPE dan talk test ini sifatnya cukup subjektif, tapi bisa digunakan untuk menilai intensitas. Oke, kemudian ini sama, beda-beda. Kalau mau penilaian intensitas yang aerobik, nah ini dia. Kita lihat di tabel yang sebelah kanan, kiri. Nah ini tadi yang MET. Bentar ya.
Ini saya slideshow-nya terlihat ini. Yang slideshow saya lihat ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini yang match, ini ada description-nya. Metabolic equivalent express aerobic intensity as milliliter per kilogram per minute of oxygen being consumed. Ya. Metabolic equivalent itu dia dari jumlah oksigen yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya tadi rest 1 met itu adalah sekitar 3,5 ml per kilogram berat badan per menit, jumlah oksigen yang dikonsumsi 1 met, maka kalau kayak tadi misalnya jogging, berapa tadi jogging itu? 10 met ya, berarti dia 10 kali 3,5 jumlah energi yang dikonsumsi. Kira-kira gitu. Jumlah oksigen. Oke, kemudian kalau yang VO2 max, nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, salah satu variabel pengukuran aerobik capacity seseorang ya. Jadi kalau kita mau menilai kapasitas aerobik ya kita ukur adalah VO2 max. VO2 max itu dia bergerak linier dengan heart rate. Kemudian ini yang persen heart rate max atau persen heart rate reserve itu yang tadi ya. MHR heart rate maksimal kurang 220 ya. Baru yang satu lagi tadi MHR kurang resting heart rate RHR. Jadi kemudian yang RPE rating of perceived exertion index, ini satu indeks seberapa berat seseorang rasakan ketika dia sedang berolahraga, 0 sampai 10 skalanya. Nah, ini. Kurang dari 5 sampai sorry. Heart rate maksimal dihitung dengan 220 kurang umur. Ini bisa aplikasikan kepada orang dewasa di atas 19 tahun only. Kemudian heart rate HRR method, target heart rate itu sama dengan heart rate maksimal kurang resting heart rate kali persen intensity yang diinginkan plus resting heart rate. Nah, ini adalah rumus untuk membuat preskripsi olahraga. Kita mau membuat seseorang itu melakukan olahraga di intensitas yang berapa gitu. Bisa kita mulai dari 30, 40, 50 sampai 85 misalnya. Ya kan? Jadi nanti dimasukkanlah di sini rumus tadi heart rate maksimal dia udah dapat, resting heart rate dia dapat, kali persen intensitas yang kita inginkan, misalnya 30%, berarti sini kali 0,3 tambah resting heart rate-nya. Nah, jadi dapatlah nanti ukuran heart rate, target heart rate zone dia yang akan kita aplikasikan. Nah, ini 50 sampai 63. Jadi misalnya kita mau buat dia dari light dulu ya. 50, 60, 63 misalnya. 64 atau berapa ini 70, 76 masih di rentang itu ya. Oke. Kemudian ini yang MET ekuivalen dari beberapa aktivitas. Kurang dari 3 light, 3 sampai kurang dari 6. 3 sampai moderate, vigorous lebih dari 6. Berjalan misalnya, berjalan lambat sekitar rumah, kantor, ini 2 MET-nya. Berjalan dengan kecepatan 5 km per jam, 3,3 MET-nya. Brisk walking, ini berjalan yang cepat gitu ya. 6 km per jam, 5. Walking at very brisk pace, kecepatan lebih tinggi lagi. Jogging 8 km per jam, jogging 10 km, running 11 km. Ini angka MET-nya. Kemudian ada juga ini, misalnya kegiatan-kegiatan di rumah, household chore and occupation. Duduk menggunakan komputer di meja, using light hand tools 1,5. Berdiri seperti merapikan tempat tidur, nyuci piring, menyiapkan makanan, membersihkan, ini yang moderate, cleaning, heavy, washing window or car, sweeping floors, nyapu, mopping, ngepel ya.
dan sebagainya. Jadi dia sudah ada angkanya. Ini yang untuk kegiatan sport activity. Badminton, cycling, golf, volleyball, swimming, basketball. Lebih tinggi lagi dia. Nah, kemudian bagaimana kita memonitor progres dari aerobic exercise-nya. Progression of exercise refers to the process of increasing the intensity, duration, frequency, or amount of activity or exercise as the body adapts to a given activity pattern. Jadi misalnya kita memulai program dari yang low intensity, gitu ya, dari yang low intensity. Naik dia naik sampai tercapai si low intensity ini, katakanlah misalnya 1 bulan atau 2 bulan, dan dia sudah habit, menjadi habit gitu ya, udah biasa. Nah, akan ke moderate gitu. Sampai yang
Oke, kita lanjut ya. Udah dengar suara saya? Saya dengar, Dok. Oke. Ya, jadi tadi menaikkan durasinya gitu ya. Kemudian bisa juga dengan selanjutnya menaikkan frekuensi dan intensitasnya ya. Menaikkan frekuensi dan intensitas ini setelah 4 sampai 8 bulan. Ya, jadi dia lebih panjang gitu ya. Kemudian ada perhatian yang harus kita lihat di sini bahwa ketika menaikkan progres dari olahraga ini mesti kita monitor. Kalau dia tidak bisa tahan, tidak well tolerated, kita lakukan lagi penyesuaian, kita turunkan, lakukan adjustment gitu ya. Jadi jangan dibiarkan dia berlama-lama tidak mampu dari dosis yang kita beri. Kalau dia sudah safe di satu dosis, ya nggak apa-apa, itu kita pertahankan selama 4 sampai 8 minggu ya. Sama 8 bulan. Oke, kemudian yang time atau duration dari olahraganya. A total duration of 20 to 60 minutes per day is recommended. 20 sampai 60 menit. Untuk meningkatkan cardiorespiratory endurance selama low to moderate intensity seperti berjalan atau berenang lambat, maka kita harus berolahraganya selama 30 sampai 60 menit kalau mau cardiorespiratory endurance ya. Sedangkan untuk yang high intensity ya, kalau kita mau capai puncak dari target heart rate zone, maka 20 menit sudah cukup efektif. Jadi biasa pasangannya gitu, high intensity, short duration, atau low intensity, long duration. Jenis aktivitasnya apa? Kalau yang cardiorespiratory endurance itu tentu olahraga yang menggunakan kelompok-kelompok otot-otot besar. Jogging, berjalan, bersepeda, aerobic dancing, zumba, yang gitu-gitu ya. Form of group exercise, cross country skiing, and swimming. Oke. Nah, itu yang aerobik. Sekarang kita lihat yang untuk anaerobik atau resistant exercise ya. Prinsip fitnya sama ya, frekuensi, intensity, time, dan type-nya itu prinsipnya sama. Kalau kita lihat di tabel ini, ya, ini ada tabel yang menunjukkan dosis dari resistant exercise. Itu yang kita sebut dengan weight training. Jadi weight training itu biasanya sekitar 8 sampai 10 jenis olahraga yang berbeda ya. Untuk mendapatkan full body karena dia beda dengan cardiorespiratory, dia kan whole body. Kalau yang exercise muscle strengthening ini tergantung kepada kelompok otot mana yang mau kita tingkatkan kebugarannya, apakah upper body atau lower body. Yang bagusnya yang semuanya gitu ya, tapi tiap-tiap otot tuh ada programnya tersendiri dan ada durasinya tersendiri gitu. Kita lihat kalau yang frekuensinya, saya share dulu lagi, saya slideshow, share, ya, ini dia. Jadi kalau kita lihat frekuensinya, composition to be specified in an exercise prescription. The number of day per week dedicated to an exercise of each muscle group. Depending on the individual's daily schedule, ya, bergantung pada jadwal hariannya, all muscle group to be trained may be done so in the same session, either whole body, or each session may split the body into selected muscle group so that only a few of them are trained in any one session. Contoh, lower body muscle train on Monday and Thursday. Yang lower body olahraganya hari Senin dan Kamis. Senin, Kamis, while upper body on Tuesday and Friday. Selasa dan Jumat. Dalam kasus ini, each muscle group is trained on 2 days in the week. 2 hari ya. Intensity-nya di sini sering juga disebut dengan load.
bebannya. Load is the standard way to refer to the intensity of resistance exercise prescribed. Load refers to the amount of weight, ya, jumlah berat atau tahanan resisten assigned to an exercise set yang kita akan set dalam program olahraganya. To approximate the appropriate limb specific weight loads for resistant exercise. Jadi untuk misalnya limb specific weight tungkai. Ukurannya itu adalah 1 repetition maximum, 1 RM. The greatest resistance or weight that can be moved through the full range of motion for a single repetition in a controlled manner with good posture. Jadi ukurannya 1 RM itu yang terbesar. Nanti kita akan beri berapa persen dari 1 RM itu. Nah, kira-kira gitu. Contoh, the maximum amount of weight one can lift in a single repetition for a given exercise. Berapa jumlah berat yang dia dapat angkat dalam 1 kali repetisi dalam 1 sesi. And then leave a defined percentage of that amount during each set of the exercise. Persentasenya berapa? Ya, kita lihat contohnya di bawah. Oh, belum. Volume, time. No specific amount of time is recommended for resistance exercise. Tidak ada waktu yang tertentu, spesifik. Namun dia memakai istilah repetisi, pengulangan, ya, berapa reps dan berapa set. Ini yang merupakan cara standar yang menuju kepada kerja yang diperlukan dalam preskripsi olahraga. A repetition is one performance of a single exercise. Example, lifting a weight once, kali, repetisi. A set terdiri dari beberapa kelompok repetisi without stopping, tanpa berhenti. Kemudian di antara setiap set ada interval olahraga 2-3 menit. Tapi interval yang lebih pendek itu lebih bagus for low intensity, kalau intensitasnya rendah. Terutama untuk meningkatkan muscular endurance dibandingkan dengan strength and mass. Contoh, 1 set mengangkat berat secara terus-menerus selama 12 kali. Jadi 12 kali itu repetisi, setnya 1. 1 set, 2 set, 3 set. Kemudian yang type, ini jenisnya ya. Jenis olahraganya. Tentu yang resisten, yang sifatnya anaerobik ya. The exercise regimen should include multi-joint or compound exercise. Contoh multi-joint exercise, chest press, shoulder press, pull down, dips, low back extension, abdominal crunch or curl up, leg press, while single joint exercise include bicep, curls, tricep extension. Nah, itu contoh-contohnya ya. This usually take the form of free weight or weight machines. Angkat beban atau pakai mesin. Ya. Other example of activity with muscle strengthening effect include working with resistant bands, doing calisthenics, use body weight for resistance, push up, contohnya, pull up, crunches, carrying heavy load, and heavy gardening. Juga contoh jenis-jenis kegiatan yang resistance. Nah, adjustment-nya, a lower repetition range with a heavier load may be better optimize muscular strength and power. Jadi dia repetisinya rendah tapi bebannya berat. Ini untuk muscular strength and power bagus. Tapi kalau repetisinya tinggi, ya, setnya banyak, ini berarti kan high repetition. Tapi lebih ringan bebannya, nah ini bagus yang untuk muscular endurance. Using weight load to permit 8 to 15 rep will generally facilitate improvement in both muscular and endurance. Nah, jadi kalau mau yang dua-dua,
mau dapat yang power, yang strength, dan yang endurance-nya, ini dia ukurannya. Yang moderate, load. Kurang dari 8 reps, strength itu yang untuk strength, tapi harus heavier load, 15 kilo misalnya ya. Endurance, ini yang repetisinya lebih dari 15. Nah, bagaimana kita memonitor progresivitasnya dari si resistant exercise ini? The exercise dosage can be increased. Dosisnya dapat ditingkatkan, jadi overload, to facilitate improvement in muscular strength and endurance. Increasing the load atau intensity, increasing the rep per set, kan repetisinya per setnya, menaikkan number of set tiap durasi olahraga, atau menurunkan waktu restnya antara tiap set. Ini adalah metode yang turunkan adjustment dosisnya. Apakah meningkatkan repetisinya, menaikkan jumlah setnya, menurunkan intervalnya menjadi cuma 1 menit antara tiap set, ya, atau meningkatkan frekuensi exercise. The prescribed repetition range, for example, ini range, contoh range yang diresepkan 12-15 repetisi, dinaikkan sampai 5%, so that no more than 12 reps are completed without volitional fatigue. Oh ya, jadi kita kalau menaikkan tuh lihat jangan sampai terjadi fatigue gitu ya. Ukurannya jangan terjadi fatigue. Frekuensi dari exercise weight training ini, ACSM merekomendasikan 2 kali per minggu, tapi dia non consecutive day, tapi tidak berurutan kayak tadi itu kan, Senin, Kamis gitu kan. For weight training, untuk mencegah muscle injury. Allow your muscle at least 1 day of rest between workouts. Nah, jadi jangan berurutan ya. Kalau untuk weight training ini jangan berurutan harinya. Paling nggak ada 1 hari rest dulu. If you train too often, your muscle won't be able to work with enough intensity to improve their fitness. Kalau kita terlalu sering, otot kita justru tidak mampu bekerja dengan intensitas cukup untuk menaikkan kebugarannya, and soreness and injury are more likely to result. Itu bisa terjadi cedera ya. Jadi istilahnya olahraga itu juga nggak boleh kemaruk gitu ya. Amount of resistance-nya, ini berkaitan dengan intensity. The amount of weight you lift in weight training exercise is equivalent to intensity in cardiorespiratory endurance training. It determines how your body will adapt to weight training and how quickly this adaptation will occur. Kemudian time, itu tadi repetition dan set itu ya. For a general fitness program, secara umum untuk membangun strength and endurance. Nah, kita pengennya for yang heart related fitness itu yang tengah-tengah gitu ya. Coba lakukan about 8 to 12 repetition of each exercise. 8 sampai 12 repetisi. In weight training, a set refer to a group of repetition of an exercise followed by a rest period. 8 sampai 12 repetisi, 1 sampai 5 set misalnya. Tiap set ada istirahat 2 menit. Jenis olahraganya, for overall fitness, you need to include exercise for your neck, upper back, shoulders, arms, chest, abdomen, lower back, thighs, buttocks, and calves. About 8 to 6 exercise in all. Ya, upper and lower body ini berarti semua kan sudah disebutkan. Nah, ini contoh programnya. Pertama tentu warm up. Pemanasan 5 sampai 10 menit. Oke, kemudian kita start olahraganya. Ini jenis-jenisnya tadi ya. Otot-otot mana yang mau di exercise-kan. Strength training exercise for major muscle group, 8 to 10 exercise. Ini jenisnya. Nah, kemudian kita cool down 5 sampai 10 menit.
Ini contoh programnya kayaknya. Frekuensi 2-3 non-consecutive day per week. 2-3 kali per minggu, tapi tidak berurutan ya. Senin, Rabu, Jumat, gitu ya. Selasa atau Senin, Kamis. Intensity atau resistance. Use weight heavy enough to cause muscle fatigue when exercise are performed with good form for the selected number of repetitions. Time. Repetisinya 8-12 kali dari masing-masing olahraga. 10-15 with a lower weight. For people over age 50 to 60. Untuk yang berumur lebih dari 60, 50-60, 10-15. Tapi lebih ringan bebannya. Setnya 1, doing more than 1 set per exercise may result in faster and greater strength gains. Cuma 1 set, di atas 1 set itu lebih kuat, lebih cepat. Istirahat 1-2 menit di tiap set between exercise. Jenis aktivitas 8-10 strengthening exercise that focus on major muscle group. Ini contoh yang di gambar kiri ya. Volumenya, an example might be 3 sets, 3 set. Dari 8-12 repetisi dari masing-masing olahraga dengan 1 menit olahraga, 1 menit istirahat di antara set. Progresinya, as you progress, add weight according to the 2-for-2 rule. Menambahkannya itu ada rule-nya, 2 untuk 2. When you can perform 2 additional repetition with a given weight on 2 consecutive training session, increase the load. For example, contoh, if your target is to perform 8 to 10 repetition per exercise and you perform 12 repetition in your previous 2 workout, it would be appropriate to increase your load. Targetnya 8-10 repetisi. Ternyata bisa 12 repetisi dalam 2 olahraga sebelumnya. Nah, ini boleh dinaikkan. Untuk membuat peresepan olahraga pada pasien dengan penyakit atau kondisi tertentu tergantung pada kondisi fisik atau hasil pemeriksaan klinis dan penunjang. Maka kita membuat peresepan itu sifatnya adalah individual training. Apalagi dia misalnya disertai dengan penyakit komorbidnya. Misalnya pasien dengan cardiovascular disease. Ya. Beberapa prinsip atau pertimbangan dalam membuat peresepan pada pasien ini. Diutamakan aerobic exercise untuk meningkatkan tekanan jantung paru. Intensitas yang dianjurkan sedang, membakar karbo, namun harus dilakukan secara bertahap. Ya, tentu ketika dia masih hasil EKG-nya menunjukkan ada STEMI misalnya gitu ya, nggak boleh lah kita jangan olahraga dulu. Gitu. Durasi waktu 30-40 menit. Latihan aerobiknya bisa diikuti dengan latihan fleksibilitas, stretching. Latihan beban bisa dilakukan setelah kondisi kardiorespirasi membaik. Nah, jadi yang diutamakan kardiorespirasi dulu, weight trainingnya rendah. Misalnya ini, fase 1, early mobilization and adaptation to exercise. Inpatient care, strictly supervised one-to-one exercise program. Ini dia masih di dalam di rumah sakit misalnya ya, atau di unit-unit yang ada tempat olahraganya. Respiratory physical therapy, maintenance of cardiorespiratory and muscle function at satisfactory level. Initially interval and later continuous activity at a low total volume of exercise. For 10 to 12 minutes with intensity of 2 to 4 reps and with a heart rate limit during effort lower than heart rate plus 3 BPM. 10-20 menit aja, jadi sangat ringan. Intensitasnya 2-4 menit. Ya. 4-5 minggu kita lakukan. Ini tapi harus disupervisi langsung. Stage 2, dia sudah mulai terjadi gradual improvement, misalnya early out, keluar dari institusi, supervised exercise in rehabilitation center. Boleh berolahraga di tempat rehabilitasi medik, tapi harus disupervisi. Apa yang dilakukan? Aerobic exercise, intensitasnya 4-6 menit atau 60-70% VO2 peak. Dan
heart rate-nya 65 sampai 80% dari heart rate max atau 60 sampai 70% heart rate reserve. Lakukan flexibility, stretching, light resistance ini sudah mulai boleh. 20 sampai 30 menit tiap sesi, 3 sesi per minggu. Kita lakukan 2 sampai 3 bulan. Targetnya 6 sampai 7 met. Oke. Kemudian sudah terjadi dynamic enhancement of cardiorespiratory capacity. Outpatient, supervised or independent exercise in rehabilitation center. Bisa juga sudah mulai independen ya, dia sudah tidak disupervisi. Lanjutkan aerobic exercise-nya 6 sampai 8 met atau 70 sampai 80% VO2 peak atau 75 sampai 80% heart rate max, 70 atau 70 sampai 80% heart rate reserve. Ini semua merujuk kepada intensitasnya. Yang vigorous bisa juga kita naikkan. Flexibility dan stretching. Kemudian sudah ada weight training di sini, sudah ada resistance exercise. Kita beri dia 1 sampai 2 set saja, 10 sampai 15 repetisi. Gunakan 8 sampai 10 upper and lower limb exercise. Kemudian 40 sampai 50 menit ini untuk yang aerobiknya 3 sampai 4 kali per minggu. Ini kita lakukan 3 sampai 4 bulan. Targetnya adalah 8 sampai 9 met berikutnya ya. Ini long term maintenance stage terakhir. Dia sudah melakukan olahraga mandiri, yaitu melanjutkan aerobic exercise-nya 75 sampai 80% heart rate max targetnya atau 70 sampai 80% heart rate reserve, 30 sampai 40 menit tiap sesi, 3 sampai 4 kali per minggu. Boleh ikut di rekreasi dan sport activities, lifelong exercise. Exercise menjadi habit, kebiasaan, menjadi kerjaan sehari-hari. Perhatikan tekanan darah, jenis nadi istirahat, dan bila ada keluhan nyeri dada. Kemudian pasien dengan resistensi insulin, ya, dengan diabetes tipe 2 misalnya. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang membakar karbo, bisa olahraga aerobik, bisa resistance training. Durasi 30 menit, 3 sampai 5 kali seminggu, atau sekitar 150 menit per minggu. Untuk pasien DM, perhatikan kadar gula darah sebelum olahraga. Apakah ada tanda-tanda hipoglikemia? Jangan berolahraga di masa fase puncak kerja insulin. Misalnya dia pakai yang insulin yang short atau long, perhatikan kalau dia pakai insulin. Kemudian kalau misalnya insulinnya disuntikkan ke otot yang barusan disuntik jangan langsung diolahragakan untuk yang weight trainingnya, gitu ya. Kemudian pasien lansia, olahraga bersifat rekreasional, intensitas ringan sedang, tidak menyentak, perhatikan risiko jatuh, nah ini yang seringnya fall kemarin. Olahraga seimbangan dan fleksibilitas bisa direkomendasikan. Oke, demikian kuliah kita untuk yang exercise prescription. Ini adalah beberapa referensi ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Komting ada di sini. Si Hasian ya.
Dok. Halo, Dok. Oke, mana? Ini kan yang exercise prescription ini yang ke-14-15 ya, saya bilang kemarin ya, Sian. Iya, Dok, yang Tiga. yang 13-16 yang dosen ajarkan ini 14-15, Dok. Oh iya, berarti tinggal 13-16 ya. Iya, Dok. Yang manajemen trauma sama reproductive health. Kapan Iya, ada Dok. waktu kosong, Sian? Ini Kita online saja lah. di jadwal ini ada jadwal kosong, Dok. Sudah saya lihat, nanti saya kabari dokter ya, Dok. Oh iya, tapi bukan hari ini ya. Bukan hari ini, Dok. Oke, nanti aja ya. Baik, Dok. Oke, baik. Saya tutup kuliah kita.